Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengklik video ini. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Tafsir Ahkam Program Studi Perbandingan Mazhab UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi akan sedikit memaparkan tentang tafsir ayat hukum tentang zakat, infak, dan sedekah. Berikut penjelasannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang zakat. Pengertian zakat. Arti zakat menurut bahasa yaitu bersih, suci, subur, berkat, dan berkembang. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang tidak menerimanya atau mustahik zakat. 2. Ayat tentang zakat. Dalam Al-Quran, salah satu ayat yang menjelaskan tentang zakat yaitu terdapat dalam Al-Quran, Surah At-Taubah ayat 103 sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanna lahum wallahu sami'un alim. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagai harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian dijelaskan dalam tafsir Al-Jalalain, maksudnya kita mengambil zakat di sini adalah untuk kebaikan harta kita tersebut, yakni untuk keharmonisan harta itu, atau boleh tepatnya untuk mensucikan harta tersebut. Jadi makna ambil di sini adalah diwajibkan kita untuk membayar zakat, baik itu zakat harta, zakat fitrah, dan zakat profesi dan sebagainya. Itu sudah ada ketentuan zakatnya tersendiri. Maka dari itu, guna dari zakat ini, Allah mengambil zakat ini bukan untuk mensucikan harta kita, dan sekaligus supaya harta kita itu halal dan suci nanti. Maka dari itu, bukan zakat itu untuk Allah, tapi memang untuk Allah, tetapi kembali laginya untuk diri kita, untuk kebaikan harta kita tersebut. Baiklah, saya sini akan menjelaskan tentang infak dan sedekah. Adapun pengertian infak dan sedekah, infak berasal dari anfaqo yang berarti mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut terminologi syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Jika zakat mempunyai nisab, infak tidak mengenal nisab. Sedangkan sedekah berasal dari kata sodaqoh yang berarti benar. Menurut terminologi syariat Islam, pengertian sedekah sama dengan pengertian infak, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infak berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti lebih luas, menyangkut hal yang bersifat non-material. Ayat tentang infak dan sedekah. Salah satu ayat yang menerangkan tentang infak dan sedekah yaitu di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 267 sampai dengan 268 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khaitha minhu tanfiquna wa lastum bi'akhizi illa an taghmidu fihi wa'lamu annallaha ghaniyul hamid. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu
rabbikum maghfiratu minhu wa fadlam wallahu wasi'un alim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik dan sebagian dari apa-apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu memaafkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kuasa lagi Maha Terpuji. Syaitan menjanjikan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan atau kikir, sedangkan Allah menjadikan untukmu ampun daripadanya dan karunia, dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah, di mana pada surah Al-Baqarah ayat 267 dan 268. Yang pertama, tafsir Al-Jalalain. Hai, yang mana artinya, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah, maksudnya zakatkanlah, atau sebagian yang baik-baik dari hasil usahamu, berupa harta dan sebagian yang baik-baik atau apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, berupa biji-bijian dan buah-buahan, dan janganlah kamu sengaja mengambil yang jelek atau yang buruk darinya. Maksudnya yang disebutkan itu, kamu keluarkan untuk zakat menjadi hal-hal yang terdapat pada tayamamu, atau padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya. Sedangkan tafsir yang kedua ialah tafsir Quraisy Shihab. Ya ayyuhalladzina amanu fiku min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minnal ardi wala tayammamu habithu minnahum tunfikuna wasalatum bi akhidhihi illa an tugamidu bih wa gulamu annallaha ghayyum hamid. Hai orang-orang yang beriman, berinfaklah dari hasil kalian yang baik-baik dari hasil bumi. Yang ketiga ialah tafsir kemenang. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian hasil usahamu yang baik-baik dan diperoleh dengan cara yang halal. Sebab Allah itu Maha baik dan hanya menerima yang baik-baik. Dan sedekahkanlah sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi berupa hasil pertanian, tambang dan lainnya untukmu. Demikianlah sedikit pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.